Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Suci Wulanda, mahasiswi S2 MMFEB UGM, ingin mempresentasikan tesis saya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, Bapak Gugup Ismono beserta Bapak Ibu dosen penguji. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gugup Ismono selaku dosen pembimbing saya karena sudah membantu saya dalam proses sampai kelarnya tesis saya ini. Mohon izin, saya akan mempresentasikan tesis saya dengan judul Penerapan Teknologi Acceptance Model (TAM) pada aplikasi Sidapi, studi pada lingkungan Sekretariat Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Latar belakang dari tesis saya yaitu teknologi informasi saat ini membawa pengaruh pada perkembangan banyak di kehidupan manusia. Penerapan suatu teknologi informasi baru pada suatu organisasi merupakan suatu bentuk inovasi. Menurut Edquist 2001, perkembangan inovasi adalah manifestasi baru dalam struktur material yang memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Inovasi TI dapat dimanfaatkan pada bidang layanan pemerintahan. Di masa globalisasi seperti sekarang, layanan pemerintahan dituntut untuk lebih transparan, cepat, dan akuntabel. Dibutuhkan inovasi untuk mencapai sistem pemerintahan yang baik atau good corporate governance melalui program reformasi birokrasi. Program IRB ini diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, di mana mereka mengeluarkan 9 program percepatan reformasi birokrasi, salah satunya adalah manajemen perubahan. Area manajemen perubahan itu terdiri dari 2, yaitu 1 manajemen perubahan area perubahan 1 dan 2 penataan tata laksana area perubahan 4. Menurut Helta Melhor ada beberapa poin penting perubahan, yaitu 1. Perubahan harus langsung dan mudah dimengerti. Perubahan harus berjalan konsisten dengan membuat langkah sesuai tahapannya. 3. Perubahan harus didasari dengan data dan informasi yang benar. 4. Perubahan harus dapat dilakukan dengan sesuai kondisi yang ada dan dalam jangka waktu yang sesuai. Kelima, perubahan harus mengenali masalah yang muncul sebagai dampak perubahan yang terjadi. Dan yang keenam, perubahan harus diatur dan berorientasi pada masa depan. Tandangan kinerja manajemen perubahan ada beberapa, yaitu mengubah pola pikir, perilaku, budaya, meningkatkan penggunaan IT, pemanfaatan IT dalam proses bisnis, dan yang terakhir meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Untuk mendukung program manajemen perubahan dan penataan tata laksana, BPT membangun sistem data dan perizinan yang disebut Sidapi, yaitu suatu sistem informasi untuk mengelola data, absensi, dan kinerja kehadiran pegawai. Di mana Sidapi ini adalah sistem pengecekan absensi dan kinerja kehadiran secara online yang dapat mengintegrasikan sistem mulai dari tahap kehadiran, kedatangan pegawai, kepulangan, sakit, izin dinas, dan cuti secara online. Rumusan masalah yaitu penerapan sistem data dan absensi di lingkungan BPT merupakan salah satu upaya meningkatkan kinerja dan kedisiplinan pegawai dalam rangka mewujudkan manajemen perubahan dan reformasi birokrasi. Sebelumnya sistem untuk kehadiran pegawai hanya dilakukan secara manual. Hasilnya tidak akurat dan cenderung disalahgunakan oleh pegawai. Untuk mewujudkan perubahan pada sistem administrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, maka dibutuhkan suatu inovasi, yaitu sistem pencatatan dan kehadiran berbasis aplikasi. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel pada TAM yang diperkenalkan oleh Davis, yaitu persepsi manfaat, kemudahan sikap, dan niat untuk menggunakan teknologi untuk mengetahui apakah aplikasi Sidapi ini dapat diterima manfaat dan kegunaannya di lingkungan Sekretariat Utama BPT. Pertanyaan penelitian terdiri dari 4. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap persepsi manfaat para user dalam menggunakan aplikasi? Apakah persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap niat untuk menggunakan aplikasi? Apakah persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap niat para user dalam menggunakan aplikasi? Yang keempat, apakah niat untuk menggunakan aplikasi berpengaruh positif terhadap penggunaan aplikasi secara aktual? Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan antar variabel dalam teknologi acceptance model atau TAM yang diperkenalkan oleh Davis, sehingga dapat diketahui faktor yang mempengaruhi pegawai di lingkungan Sekretariat Utama BPT dalam menerima aplikasi Sidapi. Landasan teorinya antara lain teknologi acceptance model merupakan suatu model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi informasi yang pertama kali diperkenalkan oleh Fred Davis pada tahun 1986 melalui disertasinya.
Model TAM ini dilandasi oleh Theory of Recent Action, ya, Fishburne dan Agent 1980. TRA adalah suatu well research intention sebagai model khusus yang telah terbukti berhasil memprediksi dan menjelaskan tentang perilaku seseorang dan telah dimanfaatkan untuk beraneka ragam bidang. Menurut Francates dan Morris 2000, TAM digunakan untuk melihat pemahaman individual yang secara terus-menerus menggunakan teknologi informasi dalam aktivitas maupun kegiatannya. Beberapa teori tentang acceptance model, diantaranya persepsi kemudahan atau ease of use, didefinisikan sebagai sejauh mana seorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha. Persepsi manfaat, Davis pada 1989 mendefinisikan persepsi manfaat sebagai persepsi seorang bahwa penggunaan teknologi akan meningkatkan performa mereka dalam mengerjakan suatu hal. Sikap terhadap penggunaan teknologi atau attitude toward behavior didefinisikan oleh Davis et al. 1989 sebagai perasaan positif atau negatif seseorang jika harus menerapkan perilaku yang akan ditentukan. Niat menggunakan teknologi ataupun perilaku adalah suatu ketertarikan individu untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Lu et al. 2010. Rumusan hipotesis, di sini saya memiliki 4 hipotesis. Hipotesis pertama, persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap persepsi manfaat para user dalam menggunakan aplikasi. Hipotesis kedua, persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap sikap para user dalam menggunakan aplikasi. Hipotesis ketiga, persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap sikap para user dalam menggunakan aplikasi. Hipotesis keempat, sikap untuk menggunakan aplikasi berpengaruh positif terhadap niat untuk menggunakan aplikasi. Metode penelitian, sumber penelitian pada tesis saya kali ini yang digunakan adalah para pegawai yang ada di lingkungan sekretariat utama yang terdiri dari Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Hukum, Kerjasama dan Humas, serta Biro Umum. Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini adalah beberapa biro yang disebutkan tadi dengan total 317 orang. Jumlah sampel minimum data penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data melalui metode survei dengan membagikan kuesioner untuk diisi dan diberikan jawaban oleh para pegawai di BPPT. Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini dengan metode 7-point Likert scale mulai dari skala tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Penyebaran kuesioner dilakukan mulai dari tanggal 20 Juli sampai dengan 20 September 2020. Variabel kemudahan dan manfaat diukur masing-masing melalui 6 item pertanyaan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Davis 1989. Variabel niat diukur melalui 3 item pertanyaan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Lu et al. 2010. Dan variabel sikap diukur melalui 4 item pertanyaan sesuai yang dikemukakan Francates et al. 2000. Dan metode analisis data digunakan adalah SAM melalui Amos 24. Dan untuk metode pengukuran adalah dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Profil respondennya terdiri dari laki-laki dan perempuan, usianya dari rentang 25 tahun sampai dengan 46 tahun ke atas, tingkat pendidikan mulai dari SMA sampai dengan S3. Analisis descriptive statistik pada variabel persepsi kemudahan menggunakan SIDAPI dapat dilihat bahwa persepsi kemudahan menggunakan SIDAPI adalah setuju karena mayoritas responden memberikan penilaian setuju. Variabel persepsi manfaat menggunakan SIDAPI, variabel ini menggunakan SIDAPI kebanyakan memilih setuju karena mayoritas responden memberikan penilaian setuju. Variabel niat menggunakan SIDAPI, penilaian responden tentang variabel niat ini adalah setuju karena mayoritas responden memberikan penilaian setuju. Variabel sikap menggunakan SIDAPI, penilaian responden tentang variabel sikap ini adalah setuju karena mayoritas responden memberikan hasil setuju. Analisis data penelitian dengan confirmatory factor analysis. Dari pengolahan data terlihat bahwa indikator atau dimensi pembentuk masing-masing variabel data menunjukkan hasil baik, yaitu dengan nilai loading faktor yang tinggi karena masing-masing indikator lebih besar 0,5. Pada analisis full structural equation model, uji terhadap kelayakan ini menunjukkan model ini sesuai dengan data atau fit terhadap data yang digunakan, di mana dapat terlihat pada tabel berikut. Nilai probabilitas pada analisis ini menunjukkan di atas batas signifikansi, yaitu sebesar 0,052 atau pi lebih dari 0,5.
Nah, ini menunjukkan tidak adanya perbedaan antara matriks kovarian prediksi dengan matriks kovarian yang diestimasi. Ukuran Goodhouse of fit juga menunjukkan kondisi yang baik. Pengujian hipotesis, hipotesis 1 di mana estimasi hubungan antara kemudahan menggunakan aplikasi terhadap manfaat menggunakan aplikasi diperoleh 0,695. Pengujian kehubungan kedua variabel tersebut mendapatkan nilai CR 5,931 dengan probabilitas sama dengan 0,00. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemudahan menggunakan aplikasi berpengaruh terhadap manfaat penggunaan aplikasi Sidapi, sehingga semakin mudah menggunakan aplikasi Sidapi, manfaatnya menggunakan tersebut akan semakin tinggi juga. Hipotesis 2, parameter hubungan antara manfaat menggunakan aplikasi terhadap sikap positif adalah sebesar 0,437. Dapat disimpulkan bahwa manfaat menggunakan aplikasi Sidapi berpengaruh positif terhadap sikap penggunaan aplikasi Sidapi. Hipotesis 3, parameter estimasi hubungan antara kemudahan menggunakan aplikasi Sidapi terhadap sikap positif terhadap aplikasi diperoleh 0,592. Pengujian kedua variabel mendapat nilai CR 6,117 dengan probabilitas 0,00. Dapat disimpulkan bahwa kemudahan menggunakan aplikasi berpengaruh positif terhadap sikap terhadap aplikasi Sidapi. Hipotesis 4, parameter estimasi hubungan antara sikap pada aplikasi Sidapi terhadap keinginan apapun niat menggunakan aplikasi diperoleh sebesar 0,598. Jadi dapat disimpulkan bahwa sikap positif pada penggunaan aplikasi berpengaruh positif terhadap keinginan ataupun niat menggunakan aplikasi Sidapi tersebut. Analisis data penelitian, analisis pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen, di mana analisis ini diperlukan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen secara menyeluruh. Dapat dilihat dari ketiga tabel di atas ini. Kesimpulan, saran, dan keterbatasan. Kesimpulan yang dapat dicapai antara lain: 1. Kemudahan menggunakan aplikasi berpengaruh terhadap manfaat menggunakan aplikasi dengan korelasi positif sebesar 0,45. Kemudahan penggunaan aplikasi akan mengurangi usaha baik waktu ataupun tenaga oleh para pemakai dalam penggunaan aplikasi tersebut. Kedua, manfaat menggunakan aplikasi berpengaruh terhadap sikap positif terhadap aplikasi Sidapi dengan korelasi sebesar 0,51. Artinya manfaat penggunaan aplikasi Sidapi yang dapat diterima oleh pengguna kegiatan organisasi untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas akan meningkatkan sikap terhadap penggunaan aplikasi. Yang ketiga, kemudahan menggunakan aplikasi Sidapi berpengaruh terhadap sikap positif terhadap aplikasi Sidapi dengan korelasi positif sebesar 0,45. Ini selaras dengan konsep bahwa suatu sistem teknologi informasi yang dianggap mudah digunakan cenderung untuk dapat diterima oleh penggunanya. Yang keempat, sikap positif pada aplikasi Sidapi berpengaruh terhadap keinginan niat menggunakan aplikasi Sidapi terhadap korelasi positif sebesar 0,60. Sikap positif terhadap penggunaan aplikasi adalah mediator antara keyakinan pribadi dengan niat untuk menggunakan aplikasi. Kemudahan menggunakan aplikasi tidak berpengaruh langsung terhadap niat menggunakan aplikasi Sidapi. Adapun beberapa keterbatasan dari penelitian ini, yang pertama, dikarenakan keterbatasan penulis, beberapa pengembangan kuesioner sebagai alat ukur dari indikator konstruk belum diproses dengan eksploitasi faktor analisis, yang merupakan analisis untuk mengetahui berapa banyak faktor atau indikator yang dapat diperlukan untuk menggambarkan konstruk berdasarkan hasil statistik. Penulis hanya menggunakan proses konfirmatory faktor analisis. Yang kedua, hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan pada kasus lain di luar objek penelitian ini, di luar pegawai sekretariat utama BPT. Karena berkaitan dengan jenis aplikasi juga bisa mempengaruhi hasil penelitian. Demikian pula dengan periode penelitian yang berbeda yang juga bisa mempengaruhi hasil temuan. Adapun beberapa saran dari peneliti untuk penelitian ini adalah, walaupun kemudahan menggunakan aplikasi Sidapi tidak berpengaruh langsung terhadap niat menggunakan aplikasi Sidapi, kemudahan penggunaan tetap harus ditingkatkan, terutama pada fitur pengumuman mengenai kepegawaian, misalnya seperti dapat ditampilkan di awal saat membuka aplikasi, mengingat banyaknya pegawai BPT yang mengakses Sidapi setiap hari. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.